Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdhal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya Wahhab ya Ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون. نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, nikmatul Islam wal iman, nikmatul hidayah dan taufik, dan nikmat duduknya kita di waktu yang barakah ini, di rumah yang penuh barakah insyaallah, bersama para orang tua kita yang insyaallah penuh dengan keberkahan, minhum wa min abaihim wa ajdadihim. Semoga Allah Ta'ala yu'id awaid ar-rawhah daripada aslafan salihin fi hadhihi ar-rawhah bi khair wa lutf wa afiyah. Alhamdulillah. Dan seperti biasa ikhwan, di sore hari ini memang waktunya adalah waktu mulia, qudwatun fi sabilillah au rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Bersore-sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kanu as-salaf yaqulun, kalau pagi-pagi hari Allah Ta'ala membagi-bagikan rezeki materi, kalau sore-sore hari Allah membagi-bagikan rezeki rohani. Biasanya makanya sore-sore itu para aslaf biasanya demam kalau baca kitab rohaniyat, kitab di roha-roha mereka, dibaca kutubut tasawuf atau kutubul kalam salaf. Memang waktu pembagian rezeki rohani di sore-sore hari itu. Hakadha yaqulun. Na'am. Wa ala kulli hal, yang kita baca di sini adalah kitab yang ditulis oleh gurunya kita semua, Sidil Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumayt. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat dan afiat insyaallah ikhwan. Suatu kebanggaan bagi Alawiyin semuanya, berkhusus kebanggaan bagi Indonesia, dan berkhusus kebanggaan untuk Jakarta, karena beliau orang Jakarta, lahirnya di Jakarta walaupun orang Bogor kan, tapi lahir beliau di Jakarta. Habib Zain bin Sumayt, ta'ala Allah Ta'ala bitul hayatih fi afiyah tamah, amin. Nah, di sini beliau berusaha untuk merangkum dan mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan asas daripada Thariqah Al-Ba'alawi itu. Sebagaimana disebutkan oleh Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, menukil dari perkataan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang beliau nyatakan itu dari gurunya Imam Al-Haddad, bahwasanya asas daripada Thariqah Al-Ba'alawi ada 5. Al-ilm, kemudian al-amal, kemudian al-ikhlas, dan kemudian al-khauf, dan yang terakhir adalah al-wara'. 5 poin inilah yang disyarahkan oleh Sidil Imam Al-Habib Zain bin Sumayt dalam kitab ini, dan beliau namakan Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Thariqat As-Sadah Al-Ba'alawi. Wa hakadha ikhwan. Inilah hakikat intisari daripada Sadah Al-Ba'alawi dan thariqahnya mereka, 5 poin itu. Beliau mulai kitab ini dengan basmalah, yang seperti yang sudah dibahas pada pertemuan lalu, perihal basmalah itu, keutamaannya, dan memang semua ilmu itu akan merujuk ke basmalah. Nah, memang luar biasa ikhwan, luas pembahasan basmalah itu. Dari ilmu apa aja dia ada pembahasan di basmalah, dari ilmu bahasa, ilmu fikih, ilmu tauhidnya, ilmu istighaqnya, ilmu sharafnya, nahwunya,
pembahasan yang tak akan habis. Diceritakan pada pertemuan lalu ceritanya Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih yang sampai berhari-hari, seminggu lebih beliau pagi siang malam membahas tentang basmalah di kota Zabid itu. Dan itu dikenal dalam sejarah Zabid, ada tentang cerita itu ikhwan. Ini Masya Allah barakallahu, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia disebutkan juga pada pertemuan lalu. Yang penting memang khasiatnya bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Tapi kadang-kadang yang kurang itu bukan khasiatnya, tapi yang kurang itu keyakinan kita. Kurang percaya, masa sih bismillah bisa kayak gitu? Perlu kita yakin bismillah buat apa aja bisa. Wa hakadha ikhwan. Nah, kata ma anzalallah minas sama' syai'an a'azzu minal yaqin, berkata Sayyidina Hasan al-Basri. Tidaklah Allah turunkan dari langit sesuatu yang lebih mahal, yang lebih langka daripada keyakinan. Hakata yaqin. Nah, ala kulli hal. Nah, di sini setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, beliau sekarang sebutkan muqaddimahnya. Beliau berkata, qala al-musannif rahimahullah hafizahullah taala wa nafa'ana bi fi'afiyah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Nah, setelah basmalah beliau mulai dengan hamdalah. Dan karena memang ada hadisnya, kalau ini hadis hamdalah hadis yang hasan. Kalau kemarin hadis yang basmalah hadis yang dhaif. Wah, hadis basmalah hadis yang dhaif. Kullu amrin dzibarin la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim, itu hadis yang dhaif. Walaupun itu hadis yang terkenal di kalangan ulama-ulama fikih atau yang lainnya. Tapi dengan kacamata ulama hadis itu hadis yang sangat-sangat dhaif. Tapi tetap aja kita sunnah memulai kitab dengan basmalah dengan landasan dalil, bukan karena hadis itu. Kalau kita jadikan hadis itu sebagai landasan, itu kita diserang sama orang-orang yang memprotes. Oh, hadis dhaif nih. Nah, walaupun itu sebenarnya yu'amal bi fi fadhailil amal. Ada yang lebih sahih. Kesunahan bismillahirrahmanirrahim ketika menulis surat atau menulis kitab, kita ambil dari hadis yang itu hadis mutawatir. Hadis apa? Ketika Nabi Muhammad SAW menuliskan surat kepada raja-raja di zamannya, kepada Mugaugis, kepada Heraklius Heragel, kepada Kisra, dan yang lainnya, itu baginda Nabi mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila siapa ya gitu contoh. Itu semua surat itu semua dimulai dengan bismillah. Nah, di sini kita petik hukum, berarti sunnah memulai surat, memulai kitab, memulai apapun yang dianggap penting oleh syariat, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita gunakan dalil ini, itu dalil yang sangatlah kuat ya. Nah, untuk yang alhamdulillah ini yang kita pakai sekarang, kullu amrin dzibalin, karena riwayat hamdalah itu riwayat yang hasan. Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bilhamdillah fahuwa abta. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat, bila mana perkara itu tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara itu cacat. Nah, ini riwayat yang hasan. Nah, riwayat yang hasan. Wah, kata ikhwani. Nah, maka disunahkan juga setelah basmalah kita mulai dengan hamdalah. Nah, banyak juga karangan ulama kita ketika mereka menulis keutamaan basmalah, sekalian mereka tulis juga keutamaan hamdalah. Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, itu beliau tulis kitab bagus, Syarhul Basmalah wal Hamdalah. Nah, juga ada beberapa ulama beliau menulis Al-Fawaidul Musajjalah minal basmalah wal hamdalah. Biasanya digandeng mulut tuh, basmalah sama hamdalah. Itu Masya Allah ikhwan. Ala kulli hal. Untuk hamdalah ini, dan ini menjadi simbol, menjadi alamat dan tanda utama daripada umat Nabi Muhammad SAW. Karena bendera Rasulullah nanti di hari kiamat di padang mahsyar namanya bendera apa? Liwaul Hamd. Liwaul Hamdi biyadi. Bendera namanya itu bendera Al-Hamd. Bendera Al-Hamd pujian. Hamd itu artinya bendera pujian. Nah, dan tingkat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, syafaatul uzma, namanya maqam mahmud. Maqam mahmud. Jadi ada hamadnya juga di situ. Dan nama Rasulullah Muhammad, ada hamadnya juga. Di kalangan penghuni langit, nama Rasulullah dikenal dengan Ahmad. Jadi semua itu satu kosakata asas adalah hamd. Menjadi Muhammad, menjadi Ahmad, menjadi Hamid, menjadi Mahmud, Liwaul Hamd, itu semua berkaitan dengan itu. Dan memang umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti mereka punya julukan namanya Al-Hammadun. Apa Al-Hammadun? Orang yang senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Itu jadi simbol utama umat Nabi SAW. Banyak-banyak baca
Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ajib ikhwan. Naam. Dalam riwayat dalam Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min kata Nabi. Takjub ini. Ajib perkara seorang mukmin itu. Kenapa? In asabahu khair, in asabathu ni'mah, syakar fakana khairan lah. Wah, takjub ini seorang mukmin. Bila mana dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Maka dia itu kebaikan. Dan bila mana dharra, dia mendapatkan suatu musibah ataupun ujian, dia sabar, dia bersabar, fakana khairan lah. Wala yakunu dzalika illa fil mu'min. Perihal seperti ini khusus hanya untuk orang mukmin saja. Jadi senantiasa dia bersyukur atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu takdir mungkin secara zahirnya itu ujian. Secara zahirnya itu cobaan. Tapi di balik ujian dan cobaan itu, hikmah Allah itu terdapat pemberian di situ. Nah, ini ada satu qasidah yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nah, itu luar biasa indah qasidah itu. Apa namanya? Ya nafsu in lam taghfari la tajza'in. Wa ila mawaidi judi maulaki ra'i. Gitu. Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya nafsu wahai nafsuku, wahai jiwaku. Kalau seandainya engkau belum menggapai apa yang engkau inginkan, la tajza'in, jangan sedih. Wa ila mawaidi judi maulaki ra'i, buru-buru kembali kepada karunia Tuhanmu. Jadi kalau belum dapat target, jangan sedih, jangan putus asa, kembali kepada Allah banyak-banyak. Begitu. Itu luar biasa ikhwan. Beliau katakan dalam qasidah itu juga, innal 'ata imdaduhu mutanawwi'un. Ya husna dzakal 'atal mutanawwi'. Jadi pemberian itu beraneka ragam. Ada pemberian yang sifat ngasih. Ada juga pemberian yang bersifat menahan. Nah, kadang-kadang kita mengira ini cobaan, Allah menahan. Padahal hakikatnya itu pemberian. Di balik penahanan itu ada pemberian. Apa namanya? Waradu ala nahril hayati wa kulluhum syaribu wa kam firrat bimin mutadalli'i. Hasyal karimu yarudduhum ansya wa waradu wa aslul jud min dan manba'i. Itu qasidah yang luar biasa ikhwan. Naam. Beliau katakan dalam qasidah, fastanisi bil man'i wa ra'i haqqahu innar ridha wasful munibil al-ma'i. Itu luar biasa ya. Keren banget. Fastanisi bil man'i, maka tenanglah engkau. Nyantailah dan nyamanlah dengan penahanan. Bukan dengan pemberian saja kita nyaman. Enggak. Ketika Allah menahan karunia-Nya yang kita harapkan, bukan kita malah menggerutu. Enggak. Istanis. Menjadi tenanglah engkau seperti itu. Wara'i haqqahu, dan tunaikanlah hak. Bukan hak pemberian, enggak, hak penahanan. Ketika Allah memberi, itu kita tunaikan haknya dengan pujian. Ketika Allah menahan pemberiannya, itu ada hak juga. Di antara haknya kesabaran. Di antara haknya juga banyak-banyak kembali kepadanya. Di antara haknya adalah banyak-banyak berhamd, memujinya. Itu haknya apa namanya? Penahanan. Jadi kalau memberikan hak pemberian itu mudah. Tapi kalau memberikan hak penahanan itu sulit. Dan ini sebenarnya ikhwan. Makanya Umar bin Khattab namanya Hammadun, orang yang senantiasa memuji Allah atas segala keadaan. Keadaan baik dia alhamdulillah. Keadaan yang nampaknya tak baik dia juga alhamdulillah. Gitu. Wa hakadha ikhwan. Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. La ilaha illallah. Apa namanya? Kan Sayyidina Umar bin Khattab dia berkata, kalau seandainya aku mendapatkan musibah, bukan nikmat, musibah, aku akan bersyukur kepada Allah atas musibah. Iya, atas musibah itu. Kenapa? Karena setiap musibah itu minimal ada 4 nikmat dalam musibah itu. Itu minimal. Ini bukan nampak nikmat, enggak, nampaknya musibah, tapi dalamnya minimal ada 4 nikmat. Kok bisa? Ya. Yang pertama, id lam yakun fi dini. Alhamdulillah, musibah itu hanya musibah dunia, bukan musibah agama. Allah ambil sebagian dari duniamu, dari hartamu, dari keluargamu. Allah nggak ambil sebagian dari agamamu. Kalau Allah cabut agamamu, bisa nggak Allah cabut agama? Bisa. Jadi kafir, na'udzubillah min dzalik. Itu bisa. Tapi enggak, yang Allah ambil adalah perihal dunia yang memang itu sifatnya sementara. Untuk yang diambil adalah dunia, bukannya akhirat. Yang akhirat Allah Ta'ala sisahkan. Itu nikmat itu satu. Nah, yang kedua,
meskipun itu dunia yang diambil, nggak semuanya Allah ambil dunia dari kita. Yang Allah ambil adalah sebagian kecil dari dunia yang Allah titipkan kepada kita. Sebagian besarnya lagi masih banyak yang Allah sisakan. Allah ambil sebagian dari harta kita. Tapi yang lain daripada yang kita miliki masih Allah titipkan kok. Allah ambil satu kakimu, kaki satu lagi masih ada. Contohnya begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita memandang satu bala atau musibah, itu bisa membuat kita terlupa, terhijab untuk memandang nikmat-nikmat yang lain. Padahal kalau dibandingkan, bala atau musibah atau nikmat yang Allah cabut ini, itu adalah sebagian kecil daripada nikmat yang besar yang masih Allah titipkan untukmu. Maka kata Sayyidina Umar, alhamdulillah, untung itu nikmat yang Allah cabut atau musibah itu hanya di dunia dan juga sebagian, enggak seluruhnya. Jadi alhamdulillah, itu kedua. Ketiga, wa id arjus sawaba alaih. Alhamdulillah. Dunia yang Allah ambil itu dariku, ya musibah itu, yang sebagian itu, aku berharap aku dapat pahala ketika aku bersabar atas itu. Jadi luar biasa itu. Jadi Allah Ta'ala ambil dan kita sabar, Allah gantikan dengan pahala. Itu kita dapat pahala, itu nikmat juga. Patut disyukuri. Ketiga. Yang keempat, hadza ajib ini. Wa idlam uhramur ridha bihi. Oh, alhamdulillah. Aku tidak diharamkan untuk rela. Alhamdulillah ketika Allah mencabut nikmat ini, Allah berikanku kerelaan, keredoan. Kenapa? Karena ada beberapa orang banyak. Tatkala Allah mencabut darinya nikmat dunianya, Allah nggak kasih dia keredoan. Yang ada akhirnya dia menggerutu. Yang ada akhirnya dia stres. Bahkan ada yang akhirnya dia jadi gila. Tapi ketika Allah mencabut nikmat ini darimu, Allah nggak kasih itu. Allah kasih tetap engkau punya keredoan. Adanya ridho ketika musibah itu nikmat besar yang patut kita syukuri, ikhwan. Coba kalau nggak ada ridho itu, bisa jadi gila, bisa jadi stres, bisa jadi galau, macam-macam lah. Soal Nabi Muhammad. Jadi kata Sayyidina Umar, minimal berarti tiap-tiap bala atau musibah itu patut dikatakan alhamdulillah karena 4 unsur ini, itu minimalnya. Tapi memang berat, ikhwan. Enggak mudah kalau kita dapat musibah kita bilang alhamdulillah, itu berat dan pahalanya berlipat-lipat ganda. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, di sini Habib Zain bilang begini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ini memang ada hadisnya, ikhwan. Hadis fi Marwah Ibn Majah ini. Dari Sayyidah Aisyah dan juga rawahu Tabrani. Karena Nabi SAW, Rasulullah itu bila mana melihat perihal yang menyenangkan baginda, maka baginda Nabi mengucapkan ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yasu'uhu, kalau Nabi melihat perihal yang membuat Nabi kecewa, ya, maka Nabi tetap bilang alhamdulillah, tapi lain, alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, alhamdulillah ala, jadi semuanya alhamdulillah. Bedanya yang setelahnya apa? Kalau bala atau musibah, alhamdulillah, tapi ala kulli hal. Kalau nikmat, nah ini yang disunahkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya apa? Jadi ini sunnah, ikhwan, ada hadisnya. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadis Hasan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang bi ni'matihi, dengan nikmat Allah itu tatimmus shalihat, tatimmu, menjadi sempurna. As-shalihat, segala yang baik. Entah itu amal baik, entah itu pemandangan yang baik, entah itu perkara yang baik. Semua kebaikan kita puji kepada Allah Ta'ala, karena ini kebaikan datangnya sumbernya dari nikmat Allah SWT. Kalau bukan karena nikmat Allah, tak akan ada yang baik-baik itu daripada amal soleh ataupun dari yang lain-lainnya daripada solihat kebaikan. Wahakad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi wahakad. Semua itu perantaranya adalah nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Emang luar biasa, sangatlah banyak nikmat Allah itu. Nah, ini juga indah ini, ikhwan. Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, ketika beliau menyebutkan ayat ini, beliau mendatangkan tafsir seorang ulama yang bernama Sahal. Qala Sahlun. Sahal siapa? Sahal bin Abdullah Tustari. Wa in ta'uddu ni'matallahi qala Sahlun bi Muhammadin. Artinya apa? Wa in ta'uddu, bila mana kalian mau menghitung nikmat Allah, itu nikmat Allah yang tak terhingga itu semuanya perantaranya adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Dan memang nama Rasulullah itu, di antara nama Rasulullah adalah nikmatullah. Wa in ta'uddu ni'matullah, itu bisa diartikan nikmatullah adalah Nabi Muhammad SAW. Bila mana kalian mau menghitung nikmatullah, menghitung kemuliaan Nabi Muhammad, menghitung ketinggian derajat Nabi Muhammad,
Itulah tuhsuha, tak akan bisa kalian hitung ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Itu di antara makna tafsir yang tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Alhamdulillah dengan berkat nikmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sempurnalah segala kebaikan semuanya dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Wah, ini enggak lebay ya, bukan. Justru ini belum seberapa menunaikan haknya Nabi Muhammad SAW. Jangan dibilang lebay ini. Enggak. Kenapa? Karena memang Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i, bukan cuma Sahal bin Abdullah Tustari, Imam Syafi'i mempunyai pemahaman yang sama seperti ini. Hah? Kok bisa? Nah, itu beliau nyatakan dengan jelas dalam kitabnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah, kitab dalam ilmu usul fikih. Bukan dalam tasawuf, kitab usul fikih. Nah, awal man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlul ladzi lil urbi min khaliqah. Jadi pencetus pertama atau perangkum pertama ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah ini. Kenapa itu Risalah? Bukan kitabnya, tapi kata pengantar atau muqaddimah yang beliau tuliskan itu luar biasa ya, yang patut ditulis dengan tinta emas kata ulama kita. Apa kata Imam Syafi'i? Dalam muqaddimah kitab Risalah itu, beliau falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha haddan fi dinin aw dunya aw dufi'a anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha. Kata beliau, al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Artinya apa ya? Ada luar biasa ya. Kalau bukan itu kitab benar sanadnya kepada Imam Syafi'i dan kuat, itu banyak yang meragukan. Masa sih Imam Syafi'i bilang kayak gitu? Sufi banget. Emang Imam Syafi'i min ahlul rijal at-tasawuf Imam Syafi'i. Beliau apa bilang? Falam tumsi bina ni'matun. Tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita. Nah, beliau tekankan lagi keumuman ini, absolut, mutlak. Baik pun itu nikmat yang nampak atau nikmat yang tak nampak, zahir atau batin. Bukan cuma itu lagi, baik pun itu nikmat akhirat atau nikmat agama atau nikmat dunia. Bukan cuma nikmat, beliau katakan, dan tidaklah ada perkara yang buruk, musibah, cobaan, ujian yang Allah hindarkan engkau darinya. Baik pun yang nampak atau yang tak nampak, di dunia atau di akhirat, melainkan perantara itu semua, baik pun nikmat yang kita dapatkan tadi atau balak yang tertolak dari kita, perantara itu semua adalah Nabi Muhammad SAW. Sababnya adalah Rasulullah SAW. Ada kalam Syafi'i. Nah, kalau perihal nikmat akhirat ya jelas Nabi SAW. Semuanya berkat Nabi SAW. Mulai dari padang mahsyar, apa syafaatul uzma itu, sampai ke terbukanya pintu surga, semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Tapi juga perihal dunia, kata ulama kita, perihal dunia juga semua berkat Nabi SAW. Nikmat apapun yang kita dapatkan, kita makan nasi, kita minum, kita menghirup udara, bisa melihat, bisa merasakan angin yang sejuk, itu semuanya nikmat. Itu jangan lupa ada sebab musabab Nabi Muhammad di situ. Jadi sangat nyata keberadaan Rasulullah SAW. Imam Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh beliau berkata dalam Al-Ibris, jadi Rasulullah itu sangatlah nyata. Ada. Nanti maju depan ada Nabi, nanti kanan kiri ada Rasulullah, nanti ke belakang ada Rasulullah. Dalam dirimu pun ada Nabi Muhammad SAW. Sangat nyata. Dan tidak ada hijab penutup antara kita dan baginda. Hanya saja kita sendiri yang membuat hijab-hijab itu daripada maksiat, daripada kelalaian. Sebenarnya nggak ada masafah, nggak ada jarak antara engkau dengan Nabi Muhammad SAW. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa hakadha ikhwan. Jadi bi ni'matihi, di antara makna nikmat tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwan ni'matul 'uzma li mughtanimi, kata Al-Busiri dalam burdahnya. Jadi semua itu kebaikan as-salihat tatimmu, menjadi sempurna, semua adalah berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara perkara terbesarnya, perantara terbesarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa tanzilul barakat. Nah, wow, dan itu jadi ataf ya, tanzilul barakat jumlah fi'liyah ma'tuf ala jumlah yang sebelumnya, tatimmus shalihat. Tanzil, dan turunlah al-barakat, keberkahan. Turunlah keberkahan dari Allah, semua juga itu berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Turun keberkahan, tanzilul barakat. Nah, ini sering kali kita dengar nih kalimat berkah, al-barakah. Apa itu al-barakah itu dan bagaimana hakikatnya? Apakah ada di Al-Quran? Ada banyak ikhwan di Al-Quran. Dan bagaimana kita melihat para sahabat, mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai sumber keberkahan. Na'am. Al-barakah, apa definisinya?
Al-barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu al-barakah. Nah, berkata Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, al-barakah, keberkahan itu adalah suatu makhluk. Khalqun min khalqillah, makhluk ciptaan Allah. Yang mana dia itu tidaklah hinggap ke suatu perkara, melainkan menjadikan dia itu banyak. Itu definisi barakah menurut Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Nah, keberkahan itu, nah, Imam Baijuri berkata dalam hasyiahnya, ada keberkahan yang berkaitan dengan waktu. Oke. Ada keberkahan yang berkaitan dengan tempat. Ada keberkahan yang berkaitan dengan zat, individu. Itu semua ada di Al-Quran, ya. Nah, kalau keberkahan yang berkaitan dengan waktu, jadi waktu itu nggak sama. Ada waktu-waktu yang mulia, ada waktu-waktu yang biasa. Nah, soal Nabi, Allahumma sholli. Allah Ta'ala, Allah nyatakan dalam surat Al-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Quran di malam yang penuh berkah. Jadi dikaitkan keberkahan sama malam. Jadi ada waktu yang berkah. Begitu. La ilaha illallah. Hakada. Dan di antara makna keberkahan di waktu, kadang-kadang waktu yang singkat itu jadi kayak lama banget ada berkahnya. Kadang sebaliknya, waktu yang lama, cepat banget habisnya. Berarti nggak ada berkahnya tuh waktu itu. Nggak ada berkahnya. Kalau berlalu begitu aja. Lama, itulah tanda akhir zaman ya. Tanda akhir zaman Allah Ta'ala sedikit demi sedikit cabut keberkahan. Di antaranya dari waktu. Jadi kayak cepat gitu. La ilaha illallah. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah menceritakan dari gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, "Min qutbil malal Attas, Abi Bakrin akhadtul kas, walahat li bihil asrar. Rabbi faj'alna minal akhyar." Itu kata Habib Ali, pernah aku bersama guruku. Itu sebenarnya Habib Ali Habsyi itu sama gurunya Habib Bakar Attas, itu pertemuannya nggak lama. Dan kata Habib Ali, pertemuanku dengan Habib Bakar secara fisik itu cuma terhitung dengan jari. Dan setiap pertemuan itu nggak lama. Tapi benar-benar itu berdampak luar biasa Habib Bakar Attas ke Habib Ali Habsyi itu. Oh, luar biasa. Di antara pertemuannya, pernah Habib Bakar Attas singgah ke Seun. Nah, dan bermalam di salah satu rumah daripada yang muhibbin, salah satu di Asgaf, bangsa Asgaf di Seun itu. Habib Bakar Attas menginap di situ. Habib Ali Habsyi sebagai murid, beliau datang dan berkhidmat kepada Habib Bakar Attas. Nah, pas malam-malam seperti biasa, kebiasaan kaum solihin, bangun malam. Jadi bangun malam Habib Bakar Attas. Dan bangun juga Habib Ali Habsyi sama teman-temannya yang lain, murid-muridnya yang lain. Bangun. Dan Masya Allah, ini luar biasa indah ya. Jadi salah kita dulu, kita masih mengenang orang tua kita ya, ayah, abah kita, anjid kita. Ya. Mereka kalau bangun malam, bangun. Jadi biar lebih semangat bangun malamnya, masak dulu. Masak kopi biasanya. Ya. Inilah yang dikatanya waktu Habib Bakar Attas bangun, disuruh buat kopi. Disuruh buat kopi. Ini diantara uritannya Imam Haddad. Karena Imam Haddad, kalau bangun malam, habis wudhu, habis baca Inna fi khalqis samawati wal ardh, sebelum sholat dan baca wiridnya, ngapain dia? Menyeduh kopi. Menyeduh teman untuk qiyamul lail kopi itu sebenarnya. Soal Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi banyak aslah gitu dalam perihal kopi itu banyak pujian-pujian karena ini teman qiyamul lail mereka. Kopi itu ikhwan. Hebat family ya punya kita bagus. Bunnatul jalis wa gahwatul anis. Itu luar biasa. Nah, jadi ceritanya Habib Ali Habsyi pas bangun bareng-bareng sama gurunya disuruh buat kopi. Ini kalau orang buat kopi zaman dulu nggak kayak sekarang. Jadi biji-biji kopi itu ditumbuk dulu sama Habib Ali Habsyi. Ya kan ya. Sambil bakar kayu untuk jadi apinya gitu. Itu lama lah prosesnya lumayan. Sampai halus itu biji kopi baru diseduh di atas kayu bakar itu apinya sudah oke. Itu agak lama prosesnya. Jadi kata Habib Ali Habsyi, pas aku mulai numbuk biji kopi itu, nah, dan apa namanya, aku mendengar Habib Bakar Attas sudah mulai baca Quran, mulai beliau baca Fatihah, kemudian beliau masuk ke surat Al-Baqarah dengan bacaan yang enggak cepat-cepat banget. Aku bisa mendengar per huruf, jadi sangat detail baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Per huruf aku dengar. Pas aku tumbuk-tumbuk itu kopi, sudah aku seduh dan ketika aku menyajikan ke Habib Abu Bakar Attas, Abu Bakar mulai tuh Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, dan terus.
Pas aku seduhkan kopi itu di hadapan Abu Bakar Abbas, beliau sudah membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Masya Allah. Jadi waktu yang singkat ini beliau khatam Quran. Khatam Quran Abu Bakar Abbas. Kata Habib Ali, aku dengar semua huruf. Jadi bukan enggak biasa. Bacaan dan semua itu aku dengar dari Fatihah sampai An-Nas, semua dengar. Di masa beliau lagi buat kok takjub Habib Ali Hafsin. Dan langsung ngomong ke gurunya, Habib, ini luar biasa ini. Apakah ini suatu keramat? Ini keramat nih ceritanya nih. Pak Nabi Muhammad. Beliau bilang, ini bukan keramat, ini biasa. Loh, kok biasa? Beliau katakan, inilah artinya keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Ini keberkahan waktu. Maksudnya apa Habib? Keberkahan waktu. Beliau katakan, kalau seandainya engkau mendawamkan istiqomah, itu kuncinya ikhwan. Kalau dapat keberkahan waktu, kuncinya itu istiqomah, itu konsisten. Itu kunci segala kebaikan. Di antaranya keberkahan waktu. Kalau engkau baca dan dawamkan, kata beliau, Al-Quran, setiap malammu. Yang tadinya setengah jam, contohnya. Setengah jam, nanti bisa baca 1 juz. Nah, lama-lama, setengah jam itu, tapi lama-lamanya lama. Lama-lamanya lama emang. Tapi harus konsisten. Tadinya 1 juz, bisa nambah tuh 1 juz selembar. Lama-lama lagi, bisa nambah 1 juz, 2 lembar. Lama-lama bisa 2 juz. Dengan kecepatan yang sama, bukan cepat. Enggak, bisa, biasa. Lama-lama di setengah jam itu nanti bisa baca 3 juz. Lebih lama lagi bisa baca 4 juz. Dan gak heran kalau engkau bisa khatam Quran dalam setengah jam itu. Yang penting konsisten. Nabi Muhammad. Hadza barakatul wa keberkahan waktu. Itu luar biasa. Berkata guru kita Habib Salim Syatri, dia ceritain, kita banyak mengeluh. Kalau Habib apa namanya Allah. Kita ini kadang-kadang banyak kelalaiannya dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita mau merojaah, mau belajar, nggak ada waktu lagi. Kapan? Ada nggak minta doa nih kita nih sama beliau? Minta doanya dong. Minta doa buat keberkahan waktu. Ada nggak pakai doa gitu? Oh, jadi berkah. Kata Habib Salim, ya waladi. Bilang, keberkahan waktu itu nggak bisa pakai doa-doaan. Gimana caranya? Keberkahan waktu satu kuncinya. Istiqomah konsisten. Baru bisa dapat. Nggak ada ceritanya doa untuk jadi waktu berkah. Nggak ada. Yang mau keberkahan waktu, pakai istiqomah. Habis itu beliau nyeritain beliau sendiri. Kata Habib Salim Syatri, nggak aneh. Kan rumah beliau kan bertingkat ya. Rumah beliau di Khelah itu bertingkat. Jadi itu yang tingkat pertama buat ketemu tamu. Tapi kalau kamar beliau di atas. Jadi sering naik turun. Itu masih masa-masa sehatnya Habib Salim. Ya nih kalau naik turun rumah nih, di tangga, khusus di tangga. Cuma naik turun tangga aja. Itu ada kitab khusus yang saya baca. Sambil naik, baca kitab. Sampai ke atas, udah kelar, tutup. Taruh di samping tangga. Pas mau turun, ambil kitab lagi tuh. Baca lagi kitab tuh. Sampai ke bawah, tutup lagi. Jadi kita ini, kitab ini khusus dibaca pas waktu naik turun tangga. Tok. Habib Salim Syatri, syuf ya waladi. Aneh, sudah hatam puluhan jilid kitab di masa yang singkat ini. Di masa yang singkat ini, sudah hatam berapa? Sudah puluhan jilid tanah hatamkan. Itu tadi, saya maju ke kuncinya istiqomah. Ya. Nah, dan banyak cerita lah yang seperti ini. Apa tadi ini keberkahan dalam waktu. Rabbana yubarik fil awqat, insyaallah. Ada juga keberkahan di tempat. Nah, keberkahan di tempat apa namanya? Ada di Al-Qur'an. Allah Ta'ala min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarah. Allah Ta'ala panggil Nabi Musa alaihissalam di tepi kanan lembah Jabal Tur Sina. Fil buq'atil mubarakah. Buqa artinya tempat ya. Di tempat yang mubarakah, yang penuh berkah. Minasyajarah. Di pohon itu. Allah Ta'ala bertajalli. Allah nyatakan keberkahan di tempat. Gitu. Juga ada yang lain ayat. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Oh jelas sekali itu kan. Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi yang penuh berkah itu Ardus Syam. Bumi Syam itu bumi yang berkah yang luar biasa ya bumi Syam itu. Jadi ada keberkahan di tempat. Kata ulama gitu. Jadi ada tempat itu walaupun dia seandainya sempit, tempatnya lama, tapi pas kita datang masuk situ nyaman gitu. Kayak luas lapangan. Itu banyak berkahnya tempat itu. Tapi ada juga tempat-tempat yang walaupun itu mewah, megah, ente masuk situ, ente sumpah nggak kuat pengen keluar. Walaupun megah nih, itu memang lain.
hati bisa merasakan. Nah, kalau tempat-tempat yang nyaman itu ruh, tempat yang penuh berkah. Haji. Di antara keberkahan di tempat, bila mana tempat itu pernah disinggahi oleh kaum kaum solehin. Haji. Ada seorang Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyid Al-Taifah, pernah singgah ke suatu desa. Cuma satu malam dia di situ. Dia lewat, dia mau safar gitu, bermalam, pas di malam udah aneh istirahat dulu di kota ini deh. Di desa kecil. Dia tinggal di desa itu. Pas besoknya, pas dia mau jalan pagi-pagi, tahu-tahu ada atlal. Apa ya, atlal kalau bahasa kita, puing-puing rumah. Rumah sudah hancur, rumah tua sudah hancur. Pas dilewat situ, dia tanya sama orang yang di samping-sampingnya dari orang desa situ. Dia tanya, ini rumah siapa? Nggak tahu nih, udah lama sudah nggak ada penghuninya rumah nih. Enggak, aneh pengen tahu rumah siapa ini. Coba kita balik lagi ke desa. Cariin siapa ya yang tahu rumah siapa ini. Dicari orang-orang tua di situ, ketemu akhirnya ada satu orang tua yang tahu ini rumah siapa. Oh tahu itu, Ma'ruf, itu rumahnya Fulan. Kata Sayyidina Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, engkau tahu Fulan? Ya, aku pernah ketemu sama dia tuan rumah itu. Oh sudah ngilang, sudah lama. Gimana dia itu? Orang baik, orang soleh, wali? Enggak, biasa-biasa aja. Enggak, pasti ada sesuatu. Kenapa ya, Mas? Enggak, aneh lihat di rumahnya lain nih. Lain dari yang lain. Akhirnya orang yang tua tadi bilang, ini rumahnya rumah biasa, tapi aku ingat pernah suatu malam ada seorang yang katanya ulama besar yang pernah ke desa ini dan dia bermalam satu malam di rumah itu. Siapa namanya? Namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, seorang yang ma'ruf, Taifur bin Isa namanya. Nah, kata Sayyidina Junaid Al-Baghdadi, nah, sekarang paham sekarang. Jadi tak heran. Emang kenapa ya? Karena aku melihat, dari semalam aku lihat, kayaknya ada terpancar cahaya luar biasa. Yang timbul dari rumah itu. Terus cahaya itu. Pasti ada sesuatu. Padahal cuma satu malam. Abu Yazid Al-Bustami bermalam di rumah itu. Itu namanya tempat yang berkah. Hada ajib ikhwan. Katanya, kalau kita sering ziarah ke awliya solehin, ziarah ke makamnya. Kita jarang ziarah ke rumahnya. Atau ziarah ke kamarnya, atau tempat khalwatnya. Padahal apaan? Padahal karunia Allah, rahmat, keberkahan, nafhah, itu kebanyakan bukan di kuburan, di tempat khalwatnya, itu kebanyakan. Dan terus, karena Allah Ta'ala bila mana membukakan kucuran rahmatnya di suatu tempat, maka itu rahmat terus muncul. Dan nggak pernah Allah akan tutup selama-lamanya. Begitu ya, rumah-rumah kaum solehin itu, yang semestinya kita lebih ziarahi daripada makam-makam mereka. Makam mereka mulia juga, ada jasad mereka. Tapi apa yang mereka pernah dapatkan dari Allah Ta'ala pada malam harinya, pada munajat mereka, itu masih ada loh, masih ngalir loh karunia itu. Di mana? Di tempat khalwat mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu tempat yang berkah. Ada juga orang-orang yang berkah. Allah nyatakan zat dalam lisannya Nabi Isa alaihissalam, surat Maryam itu, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikanku zat yang penuh berkah. Ada keberkahan di waktu, ada keberkahan di tempat, ada keberkahan di orang. Seperti Nabi Isa alaihissalam, penuh berkah. Megang orang sakit sembuh, gitu. Bisa hidupin orang mati, Nabi Isa alaihissalam. Dan memang dikatakan, dan keberkahan yang sebenarnya adalah keberkahan di zat yang dia menyambar. Keberkahan itu ke waktu dan tempat. Dan makhluk yang paling berkah adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kuburannya Rasulullah menjadi tempat yang paling mulia. Waktunya, zamannya Rasulullah menjadi waktu yang paling mulia. Nah, yang akhir di sini, kan ada cerita dalam perihal keberkahan ini. Ini cerita dari Habib Ghazali bin Ahmad Segaf. Kata Habib Ghazali bin Ahmad Segaf, cerita tentang keberkahan. Katanya ada suatu, jadi ada juga keberkahan dalam rezeki ya. Keberkahan rezeki itu Masya Allah. Walaupun mungkin angkanya nominalnya kecil, tapi Masya Allah banyak manfaatnya itu harta itu semua. Itu berarti berkah tuh harta itu. Maka dibilang kalau kita cari rezeki, jangan cuma cari nominal angkanya berapa. Cari juga tanya, ada berkah nggak dalam rezeki ini? Gitu. Ada banyak orang-orang yang di awal bulan dia dapat bulanan lah. Tapi belum nyampe akhir bulan, dia sudah ngutang. Padahal Masya Allah nominalnya banyak. Tapi ada juga orang di awal bulan dia dapat bulanan, nggak seberapa banyaknya. Sampai akhir bulan masih ada, bahkan dia ngasih orang hutang. Itu keberkahan.
Kan Al-Habib yang berganti sama segala, beliau bilang gini, ada cerita. Cerita ini unik ceritanya. Habib berganti segala, ada orang soleh di mimpi. Dalam mimpinya itu datang seorang dan bilang ke dia itu orangnya sederhana, baik, biasa. Gal, Fulan, kenapa? Ente mau nggak ane kasih rezeki? Berapa? Ane kasih ente 1.000 dinar. Di mana itu? Ente pergi ke hutan sono. Di hutan sono, ntar ente belok kanan, dikasih tahu lah tandanya. Jalannya kanan kiri, ntar ada pohon. Ente gali pohon itu, di bawahnya ada harta karun. Di hutan nih, nggak ada yang punya. Ambil itu punya ente. Di dalam mimpi ceritanya ya. Akhirnya pas di mimpi itu dia nanya juga ke orang yang bilang ini. Itu 1.000 dinar, ada berkahnya nggak? Tapi nggak ada berkahnya. Oh, nggak mau nih. Ini mimpi nih ceritanya. Besoknya dia bangun, dia bilang ke istrinya, "Cip, aneh semalam mimpi gini. Tapi orang yang mimpi itu, orang yang ngasih tahu dia bilang nggak ada berkahnya, aneh nggak mau ah. Istrinya bilang, loh sayang itu, kali aja bener. Lain deh, yang penting ambil dulu, berkah nggak berkah ntar kalam sani. Kalau gimana nantinya? Gal. Yang orang itu, nggak mau, aneh nggak mau. Aneh bilang semalam nggak mau, aneh nggak mau ambil. Ini malam pertama. Malam keduanya, dia mimpi, orangnya sama, datang. Pulang, ente mau nggak rezeki? Aneh kasih rezekinya. Di mana? Dijalanin, jalannya sama, dikasih lihat di bawah pohon. Ada rezeki, tapi kurang nominalnya. Kemarin 1.000 dinar, sekarang jadi 100 dinar. Ente mau ambil, Anda jamin itu ada. Itu rezeki buat ente hadiah. 100 dinar. Ditanya, ada berkahnya nggak? Nggak ada, tapi Anda nggak mau. Besoknya pagi bangun dia, nanya ke istrinya. Cuf, Anda mimpi lagi semalam, tapi kurang jadi 100 sekarang. Istrinya bilang, udah ambil deh. Ntar ngurang lagi ntar. Enggak, Anda bilang nggak ada berkahnya itu. Anda nggak mau ambil. Lewat malam kedua, nggak diambil sama dia. Malam ketiga mimpi lagi. Persis kayak gitu. Nah, kurang juga sekarang, betul. Yang asalnya sekarang 10 dinar. Dia bilang sama dia, berkah? Nggak ada berkahnya. Nggak diambil lagi. 3 malam berturut-turut nih. Malam keempat gitu juga, tinggal 1 dinar. Oke, habis itu beralih. Tiap malam dia ngimpi. Ke dirham sekarang perak. Nah, kemarin kan dinar emas, sekarang perak. 1.000 perak. Ada berkahnya. Di setiap mimpi dibilang nggak ada berkahnya itu. Nggak mau. Besoknya 100 perak. Ada berkahnya? Nggak ada. Nggak mau. 10 perak. Ada berkahnya? Nggak mau. Nah, di malam terakhir. Dibilang tuh. Ini masih dalam mimpi ceritanya nih. Besoknya pagi dia nggak ambil. Syuf, Fulan, aneh datang ke inti dalam mimpinya nih. Ini terakhir. Inti nggak mau, aneh nggak datang lagi. Itu rezeki buat inti tuh. 1 perak. 1 dirham. Ditanya, ada berkahnya nggak tuh? Nah, ini ada berkahnya. Nah, dalam mimpi dia bilang, ya sudah, besok aneh ambil. Besok aneh. Besoknya bangun dia bilang sama istrinya marah-marah. Marah-marah. Dari kemarin tuh musuhnya ambil tuh. Nah, habis itu ya sudah. Bener, akhirnya dia jalan ke jalan yang ditunjukin di mimpinya itu di hutan. Dan dilihat pohonnya itu dikeduk bawahnya. Karena hutan kan nggak ada yang punya, kalau ya bahasa VG-nya itu mawat. Oh, satu bener. Ada box gitu. Pas dibuka, bener ada 1 perak. 1 dirham. Datang dia. Istrinya bawa 1 perak. Syuf, bener. Jadi mimpi itu nyata, 1 perak. Kan marah-marah istrinya. Coba berapa hari lalu bisa jadi 1.000 dinar tadi ada sebenarnya. Enggak, tapi lain ini ada berkahnya. Istrinya nggak percaya, berkah. Ya sudah, 1 perak ini bisa beli apaan? Akhirnya si bapak itu keluar, beli jajanan, beli makanan. Dalam ceritanya, halaman ini subhanallah, waktu Habib Abdul Qadir Rahman cerita itu asyik ya kawan, beliau bapak cerita itu. Akhirnya si bapak ini pergi beli makanan, beli ikan 1 biji. Dibawa ikan itu, nih bu, nih kita beli ikan jajanan dari hadiah mimpi semalam. Ya sudah, pas dibelah ikan itu, dibersihin jeroannya, bereaksi istrinya. Ya, kenapa? Pas dilihat di dalamnya ada 2 mutiara. Dalam apa? Dalam perut ikan itu. Nangis si istrinya. Lakinya bilang, nah ini nih artinya berkah. 1 dirham tapi bisa bawa banyak. Nabi Muhammad. Kalau kita ambil yang 1.000 dinar yang kemarin, Allah bisa jadi ngilang atau bisa kemana, habis buat berobat atau macam lah. Soal ya. Tapi ini 1 dirham perak tapi berkah. Nabi Muhammad. Jadi di sini dibilang
tanzilul barakah. Turunnya keberkahan itu semua dengan berkat nikmat Allah yang jadi perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir nanti antara ada watahsulun nafahat. Insyaallah kita bakal bahas lagi tentang perihal nafahat yang sering kita dengar ya, watahsulun nafahat. Lepas itu habis itu baru ntar perihal shalawat. Wallahu a'lam bis. Rabbana yabarik lana wa lakum fi ayyamina wa yaryamina. Yabarik fi hadzal manzil. Yabarik fi ahli صادق السقاف ويبارك في أهلي وذوي كل من ويبارك في أعمامنا ومشايخنا وأهوالنا وجميع من له حق علينا يبارك في منازلنا ويبارك لنا وإياكم في الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة يبارك لنا في الساعات يبارك لنا في اللحظات والخطرات برحمتك يا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. نطلب الفاتحة. Alhamdulillah sudah selesai. Ini kebetulan ada